Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, baik perubahan iklim secara alami atau perubahan iklim yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan manusia itu sendiri. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, seperti penambangan hutan mangrove, pencemaran air laut, dan abrasi pantai. Abrasi pantai itu sendiri merupakan sebuah proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut atau arus laut atau pasang surut dari air laut yang bersifat merusak. Abrasi sendiri biasanya disebut juga dengan erosi pantai, yaitu kerusakan garis pantai akibat dari abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Salah satu pantai di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah terjadi abrasi ini yaitu Pantai Urai, Kecamatan Ketahu, Kabupaten Bengkulu Utara. Secara umum, abrasi pantai disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Di mana faktor alam itu sendiri yaitu dikarenakan adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut air laut, sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai. Selain itu, pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat, sehingga membuat permukaan air laut di seluruh dunia meningkat dan kemudian merendam daerah yang permukaannya rendah. Selain itu yaitu faktor yang disebabkan oleh manusia. Pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan dan penebangan pohon-pohon hutan mangrove atau hutan pantai yang berada di sekitar pantai itu sendiri. Terjadinya abrasi pantai menyebabkan dampak yang sangat besar bagi wilayah yang ada di pesisir pantai itu sendiri. Salah satunya penyusutan lebar pantai akibat adanya pengikisan. Di beberapa biota laut yang kehilangan tempat tinggalnya karena abrasi pantai itu sendiri, dan berkurangnya daya tarik wisata di daerah pantai karena pesona pantai yang terkikis seiring dengan terkikisnya daerah pantai akibat dari abrasi itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya abrasi pantai seperti yang telah saya tampilkan sebelumnya, dapat dilakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan lebih lanjut di daerah tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu secara struktural dan secara non-struktural. Struktural di sini atau secara fisik, artinya pemecahan masalah penanggulangan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dilakukan dengan membuat perlindungan tertentu, baik secara alami maupun secara buatan. Untuk secara alami misalnya dengan penanaman kembali hutan mangrove dan pembuatan terumbu karang. Sedangkan secara buatan misalnya dengan membuat water break, tembok laut, tanggul, maupun konstruksi pelindung lainnya. Sedangkan secara non-struktural artinya dilakukan dalam bentuk bukan pembangunan fisik, namun dalam bentuk tindakan non-fisik. Misalnya pembuatan peta rawan bencana, abrasi, pemberian sistem peringatan dini, informasi publik dan penyuluhan, serta penyusupan tata ruang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.